semuanya? Ada yang lagi flu? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Sepertinya yang aku lihat di sini kelasnya semua bangkunya diisi semua, berarti hadir semua ya? Iya, Bu. Sebelum itu ketua kelasnya siapa? Baik, Sudirman silakan disiapkan dulu teman-temannya. Oke, duduk siap. Belum mulai pembelajaran dan kita bersama-sama baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mau cek kehadiran kalian dulu ya. Gunawan, Hadir, Bu. Hisham, Bu. Andi Fadila, Hadir, Bu. Mulyanti, hadir Bu, Aulia, hadir Bu, Sudirman. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sosiologi, di mana sebelum itu Ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu sebuah video. Mohon kalian perhatikan videonya ya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, Oke, itu tadi video yang Ibu tampilkan. Selanjutnya, berdasarkan video tersebut, ada yang bisa membuat kesimpulan? Apa yang kalian pahami dari video yang telah ditampilkan tadi? Ada yang bisa? Gunawan mungkin? Ya, Bu. Silakan. Ya, terima kasih. Menurut saya berdasarkan video tadi, kita tidak boleh berkelahi, tidak boleh berselisih dikarenakan perbedaan entah itu ras, budaya, agama, dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada yang lain? Ya, silakan Aulia. Dari video yang saya lihat di atas itu sebelum kita memiliki perbedaan baik itu dari keyakinan, warna kulit maupun perbedaan pendapat, kita harus toleransi terhadap perbedaan itu dan tidak menganggap perbedaan itu sebagai suatu masalah. Nah, terima kasih atas jawabannya. Betul sekali seperti apa yang teman-teman kalian jawab tadi. Jadi, berdasarkan video tersebut, pembelajaran hari ini adalah harmoni sosial
sosial dalam masyarakat multikultural. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia yang mempunyai beragam suku, budaya, dan juga agama di Indonesia, tentunya kita harus saling menghargai antar sesama dan juga saling menjaga sikap serta perilakunya. Karena di Indonesia ini tentu menganut namanya Bhinneka Tunggal Ika, bercerai-cerai, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama ada menganalisis makna harmonisasi sosial menurut Hartoyo dan Herbert Spencer. Yang kedua menelaah 3 prinsip dalam membangun harmoni sosial. Yang ketiga membandingkan 3 dasar acuan pendidikan multikultural. Dan yang keempat ada mengklasifikasi 2 faktor yang mempengaruhi masyarakat multikultural. Apa sih itu harmoni sosial? Menurut Hartoyo 2018, harmoni sosial merupakan harapan yang disadari bersama dalam tatanan kehidupan masyarakat sehingga kebutuhan tiap-tiap pihak dapat dipenuhi dengan baik. Jadi harmoni sosial yang ada di masyarakat itu merupakan sebuah harapan, sebuah keinginan dari masyarakat untuk menciptakan suatu komunikasi, suatu hubungan sosial di masyarakat yang harmoni, yang saling mendukung, saling menghargai, dan saling percaya satu sama lainnya. Selanjutnya, harmoni sosial juga terjadi dalam masyarakat ditandai dengan solidaritas, di mana secara etimologis solidaritas itu merupakan kekompakan atau kesetiakawanan. Kata solidaritas menggambarkan keadaan hubungan antar individu dan atau kelompok yang berdasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Nah, dalam harmoni sosial ini ada prinsip-prinsip di mana terdapat ada 3 dasar prinsipnya. Yang pertama ada integrasi, yang kedua ada inklusi, dan yang ketiga ada kohesi sosial. Apa itu integrasi? Integrasi itu dapat diartikan sebagai pembauran yang berkembang menjadi kesatuan utuh atau bulat. Biasanya diyakini atau didefinisikan oleh masyarakat integrasi itu adalah penyatuan. Nah, di mana kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai perbedaan tetap harus membangun suatu integrasi. Selanjutnya ada inklusi sosial, di mana inklusi sosial merupakan proses ketika masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan dan eksklusi sosial memperoleh peluang serta sumber daya memadai untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial. Selanjutnya ada kohesi sosial, di mana tidak adanya konflik sosial laten, konflik berdasarkan pada kekayaan etnik, ras, dan gender, dan adanya ikatan sosial yang kuat, misalnya masyarakat sipil, demokrasi responsif, dan penegakan hukum yang tidak memihak. Selanjutnya, masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang struktur penduduknya terdiri dari beragam etnik dan keragaman menjadi sumber keragaman kebudayaan atau subkultural dari masing-masing etnik. Nah, seperti halnya yang kita ketahui bersama bahwa di negara Indonesia itu kita memiliki beragam suku, budaya yang biasa disebut dengan etnik. Kita tetap bersatu, satu dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini Ibu akan membagi kalian dari menjadi beberapa kelompok, dan kemudian kita akan berdiskusi membahas suatu materi dari masing-masing kelompok. Jadi cara pembagian kelompoknya itu bisa berhitung ya, mulai dari sini 1, 2, 3, kemudian di belakang mengulang lagi 1, 2, 3. Silahkan Gunawan mulai pertama. 1, 2, 3, 1, 3. 3. Nah, yang sama nomornya silahkan duduk di tempat yang sama nomornya masing-masing, duduk di tempatnya.
Kita baru belajar tentang multikultural dan saling menghargai. Jangan bertengkar hanya karena pulpen ya. Oke? Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Silahkan ditandai berdasarkan tugas masing-masing dari kelompok yang dikerjakan dengan teman kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 ya, ini kerjakan. Manfaat dari masyarakat multikultural. Ini kelompok 2 bisa dijawab pertanyaannya? Bisa. Sesuai instruksinya ya. Oke, silakan kerjasama. Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah Bu. Oke, jadi sekarang silahkan untuk ketua kelompoknya masing-masing naik untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Dimulai dari kelompok 2 dulu. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 dari hasil presentasi kelompok saya tentang pengertian harmonisasi sosial. Dan juga ada prinsip-prinsip dalam membangun harmonisasi sosial. Dan prinsip-prinsip ini terbagi dari 3 yaitu integrasi, inklusi, dan kohesi sosial. Integrasi sendiri itu dalam KBBI, integrasi dapat diartikan sebagai dan bauran yang berkembang menjadi kesatuan utuh kota bulat. Adapun dalam konteks integrasi sosial, proses kesatuan yang utuh dan bulat ditujukan oleh lingkup masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Dan inklusi sosial adalah proses ketika masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan dan eksklusi sosial yang memperoleh peluang serta sumber daya memadai untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial. Dan kohesi sosial, Emil Durkheim mendefinisikan kohesi sosial sebagai karakteristik masyarakat yang menunjukkan saling ketergantungan. Inti kohesi sosial adalah tidak adanya konflik sosial dan oke, itu dari diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu teman sudah presentasi di atas. Mari kita beri pujian ya. Ayo, beri dia pujian. Iya, Bapak. Sekali lagi. Iya, Bapak. Berkali-kali. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Oke. Selanjutnya kelompok 3 silakan naik ke atas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya.
berdasarkan hasil diskusi kelompok kami tentang manfaat multikultural. Yang pertama, melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat dapat digali kearifan budaya yang dimiliki setiap budaya. Yang kedua, memunculkan rasa penghargaan terhadap budaya lain sehingga muncul sikap toleransi yang merupakan syarat utama dari masyarakat multikultural. Yang ketiga, menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapital yang cenderung melumpuhkan budaya yang beragam. Yang keempat, menjadi alat yang membina dunia yang aman dan sejahtera dengan multikulturalisme. Bangsa-bangsa duduk bersama, saling menghargai, dan saling membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Yang kelima, mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh satu orang atau kelompok saja, tetapi ada di mana-mana tergantung dari sudut pandang setiap orang. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafi. Sekian dan terima kasih. Oke, udah pelan-pelan teman-temannya. Tadi dia sekian. Iya tawa. Berkali-kali. Iya tawa. Iya tawa. Iya tawa. Oke. Yang terakhir, kelompok 1 silakan naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Amalia, perwakilan dari kelompok 1 berdasarkan hasil diskusi yang bersumber dari Google. Yaitu adanya kemajuan-kemajuan yang diperoleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat dilihat juga sebagai sumbangan yang besar bagi kelompok yang lebih luas seperti negara. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri pujian. Iya tawa. Berkali-kali. Iya tawa. Iya tawa. Iya tawa. Oke, terima kasih untuk anak-anak sekalian sudah mau berpartisipasi dan sudah mau bekerja sama untuk pembelajaran hari ini. Jadi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Aulia, bisa beri kesimpulan? Ya Bu, adapun yang saya simpulkan dari pertemuan kali ini itu yaitu kita mempelajari tentang harmoni sosial, di mana ada juga prinsip-prinsip dalam membangun harmoni sosial, yaitu yang pertama integrasi, yang kedua adalah inklusi, yang ketiga adalah kohesi sosial. Itu Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Pesan yang dapat Ibu sampaikan adalah kita sebagai masyarakat Indonesia yang terkenal dengan perbedaan-perbedaan di dalamnya, mulai dari etniknya, mulai dari rasnya, agamanya, kita harus selalu saling menghormati, saling mendukung, dan saling membantu satu sama lain sehingga terciptanya suatu harmoni sosial yang diinginkan. Oke? Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan kuis. Jadi siap-siap ya. Silakan kalian mempelajari materi ini. Yang selanjutnya kita akan kuis minggu depan. Soalnya ada esai dan juga ada pilihan ganda. Dan juga ada satu lagi PR atau oleh-oleh untuk kalian semua. Ibu minta untuk membuat sebuah makalah tentang contoh-contoh harmoni sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Oke? Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang mengena, mohon dimaafkan. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam